Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amba'ad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemerintah pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4 bagian setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, yaitu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu memerintah ataupun menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab yang menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Dan yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat khalifah pada saat itu kurang lebih selama 12 tahun. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjabat khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Nah, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak sekali perkembangan pendidikan pada masa itu sepeninggal Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan yang berkembang pada masa Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya tidak jauh beda seperti apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, mendidik umat, mengajarkan para sahabat. Yang pertama adalah mengajarkan tentang imaniyah, tentang tauhid, asas daripada Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah. Ini merupakan realisasi daripada tauhid atau imaniyah itu sendiri. Yang ketiga muasyarah, yang keempat muamalah, dan yang kelima akhlak. Dan pada masa Abu Bakar ini juga ada beberapa majelis-majelis pendidikan ataupun tempat-tempat di mana digunakan untuk mempelajari ataupun membahas tentang pendidikan ataupun ilmu agama. Di antaranya adalah ada kutab, kemudian di masjid itu sendiri, dan juga di rumah-rumah sebagian para sahabat. Kemudian diajarkan juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang masih belum bisa untuk menulis, kemudian membaca Al-Quran, dan juga pokok-pokok agama dari imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, itu juga diajarkan. Tentunya bersumber daripada Al-Quran, pemahaman Al-Quran dan juga tafsirnya, hadis dan juga tafsirnya, kemudian fikih. Ya, ini adalah untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab yang menjabat khalifah kurang lebih selama 10 tahun. Masa pendidikan tersebut melanjutkan juga pada masa pendidikan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Namun pada masa Abu Bakar As-Siddiq masih belum ada pembukuan ya, baik itu Al-Quran dan hadis. Di zaman Umar bin Khattab ini sudah mulai membukukan ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkembangan yang berkembang pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab dalam pendidikan, ada tambahan-tambahan yang diinstruksikan kepada rakyat saat itu. Diantaranya adalah untuk belajar berenang, belajar naik unta, belajar memanah, belajar membaca, belajar menulis. Bahkan dianjurkan untuk mempelajari atau menghafal syair-syair ataupun peribahasa yang mudah, atau juga di materi tentang sastra. Dan pada masa itu juga melanjutkan pendidikan di masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menekankan kepada Al-Quran juga tafsirnya, kemudian hadis dan pembukuannya sekaligus mengumpulkannya, dan juga fikih secara tasrih. Dan yang ketiga yaitu adalah masa perkembangan pendidikan di masa Utsman bin Affan yang saat itu menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Memang ini sudah lumayan sangat lama ya dari dua khalifah sebelumnya. Banyak sekali perkembangan pendidikan, di antaranya
sama halnya ya, menekankan tentang imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak, dan pembukuan hadis juga Al-Qur'an ini sudah mulai resmi dibukukan. Sehingga tidak hanya Al-Qur'an itu dibukukan di Madinah, tapi juga disebarkan ke berbagai daerah. Dan sudah banyak kitab-kitab hadis yang dibukukan. Kemudian yang keempat yaitu adalah masa pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib, yang kurang lebih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjabat khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Pada masa ini kurang begitu nampak kemajuan pendidikan pada masa ini. Kenapa? Karena ada hambatan-hambatan ya, di antaranya adalah konflik politik, sehingga banyak sekali terjadi peperangan berkecamuk pada saat itu, sehingga kurang dipedulikan untuk masa pendidikan dan sebagainya. Walaupun demikian, pada masa Ali bin Abi Thalib ini juga disampaikan tentang pendidikan imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, sehingga kaum muslimin ataupun rakyat pada saat itu tetap ada kegiatan masa pendidikan untuk menambah wawasan dan juga ilmunya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.